Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama dan mendengarkan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Dan tema yang akan kita bahas nanti dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan ini yaitu perasaan tenang yang sejati. Kita akan bahas bersama-sama tema ini Bapak Ibu Saudara di dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan membahas tema perasaan tenang yang sejati. Semua orang menginginkan dan tentu mencari yang namanya perasaan tenang. Orang membeli villa, orang membangun rumah atau fasilitas jauh dari keramaian, terkadang karena mereka menginginkan ketenangan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan? Selama kita hidup di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, tantangan, ujian, cobaan yang membuat kita khawatir, cemas, takut, dan gelisah. Tetapi pada kesempatan ini, mari Bapak Ibu Saudara kita belajar duduk diam di kaki Tuhan, membangun hubungan persekutuan yang erat dengannya, dan percayalah akan ada damai sejahtera dan sukacita. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, tanpa Tuhan di sampingku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup kita. Hanyalah kekuatan daripada Tuhan, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang memberikan kita hikmat, Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk cakap menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya menyiapkan satu bacaan firman Tuhan. Kita bisa memperhatikan bersama di dalam Mazmur pasal 62. Perikopnya adalah perasaan tenang dekat Allah. Bapak Ibu Saudara, ada 13 ayat pada kesempatan ini dan kita akan melihat ada dua pembahasan berkaitan dengan 13 ayat yang menjelaskan bagaimana perasaan tenang dekat Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah keselamatan, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu, kekuatan, tempat perlindungan ialah Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan Mazmur ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 menunjukkan bahwa Daud menggambarkan bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika manusia mencoba untuk menghempaskan, menjatuhkan raja dari kedudukannya yang tinggi, di ayat yang ke-5 Bapak Ibu Saudara lihat, orang-orang coba menyerang, menyebarkan dusta atau fitnah untuk menjatuhkan raja dari kedudukannya yang tinggi. Orang-orang ini bisa berpura-pura munafik, dengan mulut mereka memberkati tetapi hati mereka mengutuki. Percayalah, orang-orang yang memiliki sifat karakter seperti ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita ketika kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab dikatakan bahwa hanya kepada Allah saja kita memperoleh ketenangan. Sebab Dia digambarkan Allah seperti gunung batu. Gunung batu yang besar, yang kokoh, yang dimana ketika Daud di dalam pelariannya karena dikejar Daud dan pasukannya, dia bersembunyi di goa batu yang besar. Di sana dia mendapatkan keamanan karena
panah dari musuh tidak mungkin dapat menembusnya, karena dia berlindung di sebuah gunung batu yang besar yang kokoh. Suatu gambaran bahwa ketika kita, Bapak Ibu Saudara, bergantung, berlindung kepada Allah, maka manusia bisa memfitnah, manusia bisa berdusta, seperti ayat yang kelima dikatakan. Manusia bisa menginginkan untuk kejatuhan kita, dari jabatan kita, keberhasilan kita. Mereka bermaksud menghempaskan kita dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka menyebar dusta atau fitnah. Orang-orang ini munafik. Di depan kita, mereka bisa berkata, Tuhan memberkati engkau. Tetapi sesungguhnya dalam hati mereka, mereka mengutuki. Percayalah, orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Sebab apa? Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan, ayat yang ke-8 berkata, ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada kemuliaan. Di dalam Tuhan ada penyertaan yang sempurna, yang digambarkan Dia seperti Allah, seperti gunung batu yang kokoh menjaga kita ketika badai taufan datang, ketika mungkin panah dari musuh coba menyerang, kita berlindung di bawah gunung batu yang kuat, yang kokoh, kita akan aman. Boleh di luar ada topan badai, tetapi percayalah, ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang Daud gambarkan di ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Daud menjelaskan kepada setiap kita pada kesempatan ini, kalau kita memperhatikannya dengan baik, yaitu Daud menjelaskan, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan ayat 1 sampai 8 ini. Daud menjelaskan bahwa dengan luar biasa, Daud dengan luar biasa senangnya mengakui keyakinan, kepercayaannya akan Allah. Daud menggambarkan di ayat 1 sampai 8 kebergantungannya kepada Allah, dan mendorong dirinya sendiri melalui Mazmur ini untuk terus menantikan Allah, membangun pengharapannya, ya, bergantung penuh kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Walaupun mungkin Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah tipe orang yang tidak masuk dalam hitungan. Kita tahu bersama, ayahnya, kakak-kakaknya meragukan Daud. Bahkan Samuel pun meragukan Daud. Lebih daripada itu, Saul pun demikian. Daud tidak masuk dalam hitungan mereka. Berpikir bahwa bagaimana seorang gembala ternak kambing domba yang cuma 2 ekor bisa menjadi raja. Manusia melihat rupa. Manusia melihat fisik kita. Manusia melihat sesuatu yang bisa dilihat oleh indera, ya, mata kita, penglihatan kita, indera penglihatan kita. Tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Justru pribadi yang dianggap rendah di dalam keluarga oleh ayah dan kakak-kakaknya, pribadi yang dianggap juga, betul Tuhan, apakah dia ini akan jadi raja, dari seorang hamba Tuhan yaitu Samuel, dan seorang yang juga dikejar-kejar oleh Saul. Daud tidak masuk hitungan dalam pandangan manusia. Tapi kita tahu bersama bahwa Allah melihat hati, dan Tuhan mengangkat Daud, bukan? Sehingga di Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 62, Daud menjelaskan tentang perasaan dekat dengan Allah. Ketika dia dikejar-kejar, ketika ada yang ingin menjatuhkan dia dari jabatannya, ketika ada yang ingin merendahkan dia, menyebarkan dusta, fitnah, Daud tetap tenang. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Daud dengan luar biasa senang mengakui keyakinannya akan Allah. Dia percaya dan berharap kepada Allah. Dia bergantung penuh kepada Allah. Dan bahkan Daud memotivasi, mendorong dirinya untuk tidak bergantung kepada makhluk apapun di dunia ini, tetapi hanya bergantung kepada Allah saja. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Karena itu hari ini tantangan persoalan seperti apa yang sedang engkau hadapi, mari datang kepada Tuhan. Bawa pergumulanmu kepadanya. Dia akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang dikatakan di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Perhatikan di sini. Percayalah kepadanya, kepada Allah setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Allah ialah tempat perlindungan kita, tempat curhat terbaik, Bapak Ibu Saudara, yaitu ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, membangun persekutuan, ya, berdoa, menyembah Tuhan, ya.
Ayat 10 dikatakan, hanya angin saja orang-orang yang hina. Daud melihat bahwa orang-orang yang ingin menjatuhkan dia dari kedudukannya, orang-orang yang menyebar fitnah, dusta. Daud melihat bahwa orang-orang ini seperti angin yang akan berlalu begitu cepat. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Daud menggambarkan suatu sikap hati yang luar biasa. Ketika nanti dia menjadi raja, ketika engkau punya jabatan kedudukan hari ini, jangan engkau berpikir, oh saya punya jabatan, saya dipromosi, ini kesempatan saya bisa merampas, memeras karena ada kekuasaan. Percayalah, apa yang kau ambil dari orang, kau rampas, kau peras, tidak akan menjadi berkat. Penghasilan dari hasil kau merampas, penghasilan dari hasil kau memeras orang, karena kau punya jabatan, di dalam jabatan itu ada kekuasaan, kau pakai kesempatan untuk peras dan rampas daripada orang untuk memperkaya dirimu. Justru engkau bawa racun ke dalam dirimu dan keluargamu. Sehingga Daud berkata bahwa kalau harta kita semakin bertambah, janganlah hati kita melekat kepada harta tersebut. Waduh, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara Mazmur ini. Ternyata ketenangan sejati tidak ada di dalam jabatan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di dalam jabatan itu, tentu ada kekuasaan di dalamnya. Ketenangan sejati juga karena engkau punya kuasa, engkau pikir engkau bisa memeras, engkau bisa merampas. Ada air mata dan bahkan mungkin ada darahnya orang di situ untuk engkau memperkaya dirimu. Kau tidak akan memperoleh ketenangan. Justru penghasilanmu bukan menjadi berkat, tapi menjadi kutuk, membawa malapetaka bagi dirimu dan ke dalam rumah tanggamu. Mazmur ini betul-betul mengajarkan kepada kita sebagai pribadi-pribadi untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Sehingga Daud berkata begini, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Hari ini jabatan, kekuasaan yang Allah berikan kepadamu, ya kan? Semakin tingkat jabatan seseorang, tentu kekuasaannya semakin besar. Tapi ingatlah bahwa itu adalah pemberian daripada Tuhan. Waktu Tuhan mengangkat engkau, memberikan jabatan yang baru, jangan gelap mata dan meninggalkan Tuhan. Karena bahwa kuasa dari Allah dan daripadamu, dari Tuhan juga, kasih setia. Ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud sampai kepada suatu kesimpulan bahwa apapun yang ditabur orang hari ini, apapun yang engkau lakukan hari ini, suatu saat engkau akan menuainya. Karena pembalasan Tuhan akan datang. Kalau engkau melakukan hal yang baik, engkau akan menuai kebaikan. Tapi kalau engkau menabur angin, engkau akan menuai badai. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, mari dekat dengan Tuhan. Bawa segala pergumulanmu kepada Tuhan. Karena kuasa, kasih setia itu datang daripada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13 dari Mazmur 62 ini, dengan segala kesungguhan hati Daud menggugah dan mendorong orang lain untuk percaya kepada Allah juga, dan bukan kepada makhluk manapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari Mazmur ini, dari 13 ayat Mazmur 62. Yang pertama, Daud memotivasi dirinya. Dia mendorong dirinya untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, dia juga mendorong orang lain untuk tetap percaya kepada Tuhan, bukan kepada makhluk apapun. Apalagi kuasa kegelapan, engkau meminta petunjuk ahli nujum, orang pintar, ya. Engkau menggunakan pesugihan. Daud mendorong, jangan, andalkan Tuhan. Percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan berkata bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, perlukan, Tuhan akan sediakan. Cari dahulu kerajaan Allah. Di bagian teks lain Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum, tetapi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan hidup di dalam kebenaran. Maka Roh Kudus akan anugerahkan damai sejahtera dan sukacita.
Walaupun kita tidak berlimpah harta, tapi kita memperoleh ketenangan dan damai sejahtera. Daripada kita berlimpah harta, tapi hasil merampas, hasil memeras, dan hati kita gelisah, dan pada akhirnya kita kaya pun, kita populer pun. Ada banyak kisah yang Anda bisa lihat hari ini di Google. Orang-orang kaya, orang-orang terkenal, orang-orang populer, justru mereka memilih bunuh diri. Karena apa? Tidak ada ketenangan di dalam batinnya. Ketenangan yang sejati hanya dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya akan menutup renungan ini dengan satu pujian lama, ya. Kebetulan Tuhan memproses hidup saya dan mengizinkan saya melewati, Bapak Ibu Saudara. Mengurus 3 orang tua dalam keadaan sakit, ya. Papa saya mengalami leukemia, kanker darah. Mama saya lumpuh selama 42 tahun. Bahkan saya dilahirkan oleh mama saya dalam keadaan lumpuh 42 tahun. Dan tante saya yang menjaga saya dari kecil itu meninggal karena stroke, sakit stroke. Ketika saya diperhadapkan dengan kenyataan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur bahwa Tuhan proses saya, bentuk saya. Saya dengan pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus tentunya melihat bagaimana ketiga orang tua yang ada ini, yang mereka hadir dalam hidup saya, yang Tuhan pakai memberikan teladan iman. Mereka mengajarkan saya untuk mengandalkan Tuhan, dan saya lihat langsung dari kehidupan mereka memberikan saya kekuatan, ya. Terkhususnya ibu saya lumpuh 42 tahun. Tapi saya teringat bahwa dia punya jam-jam doa, ya. Jam 3, jam 6, jam 9, jam 12. Entah siang maupun malam maupun dini hari, dia akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Ada satu pujian lama, Bapak Ibu Saudara, dari nyanyian rohani metodis, buku nyanyian rohani metodis yang sungguh memberkati tentang bagaimana mengandalkan Tuhan. Ibu saya sering berkata bahwa, nak, kalau engkau menghadapi persoalan, andalkan Tuhan. Berdoa saja, percaya Tuhan pasti tolong. Kebetulan nama kecil saya Adi. Dan kalau saya menghadapi persoalan apapun, atau mama dalam keadaan lumpuh 42 tahun dan mengalami sakit diabetes, Bapak Ibu Saudara, ketika kakinya luka dan ketika terkhususnya bagian belakang bokongnya itu luka karena hanya bisa duduk 42 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan luka dan kami harus membersihkannya. Beliau hanya menguatkan saya ketika mengurusnya. Nah, percaya mama baik-baik saja. Ada Tuhan Yesus yang menolong. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Sambil ketika saya bersihkan lukanya, dia mengelus kepala saya dan dia berdoa, Tuhan memberkati kamu ya nak. Dan itu menjadi kekuatan. Ketika dia punya jam-jam doa, ada satu lagu yang sungguh memberkati saya. Selain ada beberapa lagu, kekuatan serta penghiburan, ku berbahagia yakin teguh, ya. Kemudian lagu Sobat dari Galilea, meskipun di dalam lembah tempat perasinganku. Ya, itu beberapa lagu yang saya ingat. Tapi ada satu lagu, yaitu lagu Batu Karang yang Teguh dari buku nyanyian rohani metodis. Sungguh memberkati saya pujian ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa betul hanya dekat daripada Tuhan saja kita mendapatkan pertolongan yang sejati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tahu pujian ini, mari kita nyanyi bersama-sama ya. Saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Pujian ini sering dinyanyikan oleh ibu saya, apalagi ketika jam 3 dini hari. Itu setiap hari dia punya waktu doa jam 3 dini hari, dan salah satu pujian yang selalu dia nyanyikan adalah pujian berikut ini, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, Engkau tidak tergerak di gelora pun tegak. Tuhan Yesus
seru, tolong, tolong anakmu. Engkau batu karang yang teguh. Hanya kepada Tuhan Yesus kita berseru, tolong, tolong aku anakmu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Meski aku bekerja, tahan sampai berlelah, tidak cukup kuatku, hanya oleh sayangmu, oleh darahku kudus, dapat aku ditebus. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, Engkau tidak tergerak di gelora pun tegak. Tuhan Yesusku seru, tolong, tolong anakmu. Meski aku bekerja, tahan sampai berlelah, tidak cukup kuatku, hanya oleh sayangmu, oleh darahmu kudus, dapat aku ditebus. Meski aku bekerja, tahan sampai lelah, kekuatan kita tidak cukup. Sebab dalam firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kerja keras tidak menambah harta. Tetap mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam hidupmu. Percayalah, ketika kita dekat dengan Tuhan, ada orang yang mungkin merancangkan kejahatan, ada orang yang menyebar dusta, ada orang yang memfitnah kita, tidak usah membalas, Bapak Ibu Saudara. Berlindung kepada Tuhan, Dia berikan engkau damai sejahtera. Ingat, kerajaan Allah bukan soal makan minum, apalagi materi dunia. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Maka Roh Kudus akan mencurahkan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupanmu. Itulah ketenangan yang sejati. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati kita. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, hamba berdoa pada saat ini. Setiap kami yang mungkin sedang sakit, setiap kami mungkin dalam pergumulan yang berat, setiap kami yang mungkin sedang digoncang bisnis kami, jabatan kami, karir kami. Ada orang yang mungkin menyebar fitnah dusta bagi kami. Tapi kami percaya hari ini melalui Mazmur 62, kami tidak perlu membalasnya. Kami hanya perlu percaya penuh kepada Tuhan, berdoa dan memberkati setiap musuh-musuh kami. Bahkan mereka yang membicarakan dusta dan memfitnah kami. Ketika
ketika Daud lakukan itu, maka Daud melihat cara Tuhan bekerja dengan hebat. Jabatan raja diberikan dan Daud pada akhirnya menduduki kursi kerajaan. Cara Tuhan menyelesaikan semua masalah Daud begitu indah, tanpa Daud harus mengotori tangannya dengan darah atau membalas dendam. Hari ini melalui Mazmur yang ada, ketika kami sedang ada di dalam persoalan, kebimbangan, kegelisahan, mari Tuhan kuatkan kami, supaya kami tidak menjadi khawatir, cemas, dan bahkan meragukan Tuhan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Engkau. Karena ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kami hikmat melewati setiap persoalan hidup kami. Kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, membimbing kami, menopang kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia dan rahmat-Mu. Hamba menutup mengakhiri program ini, namun sebelum hamba menutup mengakhirinya, hamba memohonkan berkat Tuhan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Adalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, dan sejahtera daripada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menolong, menyertai, memberkati kita semua, mulai daripada saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan siap menjadi saluran berkat Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah bimbang, ragu. Dia Allah Immanuel yang selalu ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Ya, pertolongan Dia selalu datang tepat pada waktunya. Nantikanlah Tuhan dan engkau akan melihat perbuatan-perbuatan ajaibnya dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di program kita lainnya. Shalom.